Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga, dan pada akhirnya warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad di Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengulas mengenai pernyataan kami yang mana kami menyatakan bahwa konflik Dago Elos adalah mafia tanah saling gugat. Di sini kita lebih fokus membahas masalah bahwa data-data tergugat itu didata oleh para penggugat. Yang mana kita sendiri juga menyaksikan sekitar tahun 2008 hingga 2014 atau 2015 sering kita menyaksikan Asep Makmun CS itu aktif. Dari sini juga kelihatan bahwa nama-nama pergugat utamanya 1 sampai dengan 4 ini adalah rekanan-rekanan yang udah biasa main pertanahan yang nggak jelas dengan kerjasama dengan pihak luar. Kita mengomentari pendapat ini itunya asal-asalan. Ya, bisa jadi memang asal-asalan, tapi ada yang nggak bisa dilakukan kecuali oleh hanya ketua RT atau ketua RW yang tinggal di daerah tersebut. Dalam hal ini Asep Makmun adalah ketua RW, sedangkan di RW 1 Apus Sukendar itu diangkat sama lurah. Oke, kita lebih fokus ya masalah tergugat nomor 69 Udin S. Ini Udin S ya, Dago Elos ya. Terus tergugat nomor 99 Udin Sudinta, Dago Elos ya. Terus selanjutnya ini tergugat nomor 232 dan 233 yang mana disebutkan atas nama Cepi. Cepi ini anaknya Udin Sudinta. Ini disebutkan alamatnya 215A sama 215 ya, cuma dikasih tambah A. Ini menunjukkan bahwa yang ngedata ini pihak tergugat, bukan penggugat. Ini menunjukkan suatu kerjasamanya. Oke, kita jelaskan ya. Adapun Udin Sudinta itu yang dimaksudkan dulu yang namanya Udin S ya, penggugat 69 ini ya. Dulu yang bersangkutan itu memang tinggal di RW 2 ya. Terus penggugat nomor 99 itu Udin Sudinta. Dia punya juga bidak di sebelah terminal yang sekarang dipakai tambal ban. Itu ya kan. Terus kenapa kok bisa itu Cepi, ada nama Cepi, padahal ini dia sendiri juga
ini udah koordinasi antara penggugat sama tergugat. Nah itu tadi ya, CEPI 200, tergugat 232 sama CEPI 233 ya. Nah itu kita tunjukkan. Nah ini nih, nah, rumah ini rumah Udin Sudenta. Dari mana dia tahu bahwa ini punya CEPI? Padahal Udin Sudenta punya lebih dari 1 anak. Nah dari sini menunjukkan pihak tergugat, dalam hal ini pendata Asep Mamun CS, ngambil gampangnya, oh anaknya Udin Sudenta itu CEPI. Nah terus yang satunya lagi, kenapa diambil CEPI tergugat sebagai 233 beralamat 215 dan 215A? Ini salah satunya memang yang sebelah utara itu emang dijual yang namanya Pak Dirman. Sementara Pak Dirman itu mau jadi warga RT 07 RW 1. Ini kami duga dia khawatir kalau Pak Dirman ini dibantu oleh warga RW 01, dalam hal ini warga RW 01 yang nggak masuk dalam jaringan mafia tanah. Nah, adapun ini kita sendiri juga mohon ke pemerintah, dalam hal ini ke Lurah Dago, supaya batasnya diperjelas. Nah ini batasnya diacak-acak. Tahun 99 itu batasnya di sini nih. Nah ini kita sepakati. Jadi Demak itu masuknya ke RW 1. Kantor pos itu batas akhir RW 2. Jadi sebelah utaranya atau yang dikuasai oleh Dago Inti Graha sekarang. Jadi asal muasalnya kan dari pribumi diserobot oleh Asep Mamun. Dari Asep Mamun ke Pak Budi. Pak Budi dijual ke PT Dago Inti Graha. Dia peralihkan lah garapannya ya. Itu masuk RW 01. Nah, oke, diperjelas lagi ya. Jadi balik ke poin awal. Jadi ini tadi masalah CEPI atau keluarga Pak Udin itu menunjukkan bahwa detail seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dalam hal ini tergugat itu sebagai ketua RW, otomatis bisa dia melakukan pendataan, apalagi dia punya data di keadministrasian, apalagi juga Aput Sukendar sebagai ketua RW 1 ikut serta terlibat di dalam jaringan mafia tanah ini, yang mana Pak Aput sendiri bukan calon ketua RW tapi diangkat sama Lurah Dago sebagai ketua RW ketika masa pendataan. Ya itu ya. Lagi ya itu ya salah satu, ini cuma salah satu uraian kami mengenai itu tadi ya, mengenai dugaan kuat bahwa yang melakukan pendataan adalah pihak tergugat. Tak sehubungan dengan yang itu juga, kami sendiri sebagai pengalaman, kami Muhammad B. Yaman pengalaman sebagai ketua RT selama 2 periode. Jadi seandainya kami disuruh ngedata para tergugat seperti ini, juga kemungkinan kami nggak sanggup. Masalahnya bukan warga kami. Dalam artian para tergugat mesti sadar didata ini, didata untuk apa? Tak sementara dalam kasus konflik Dago Los FS ahli waris Muller itu para tergugat itu nggak paham. Nah di sini korelasinya ya Pak ya, Ibu, Bapak, alhamdulillah. Silakan cek informasi dari kami, baca blog kami Nawisan Kurma atau YouTube Nawisan Kurma, silakan mengenai keterangan kami lainnya. Ya demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal 7 Mei kemarin perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi alhamdulillah sangat cerdas sekali melakukan kebijakan solusi menangani mafia saling gugat di konflik Dago Elos FS ahli waris Muller. Nah, ini memberi kesempatan kepada warga Kampung Cirepuan untuk meneruskan pembuatan film dokumenter. Nah, ini kita menindaklanjuti ini ya. Pokok bahasan kemarin masalah bahwa pihak tergugatlah yang melakukan pendataan calon-calon tergugat. Dan dari sini juga membuktikan bahwa ini sering berkolusi ya. Kemarin juga ada saya sampaikan bahwa tergugat nomor 69 Udin S, bahwa ini satu keluarga ya. Tergugat nomor 69, habis itu nomor 99 Udin Sudenta ya, ini sama aja ini ya, satu keluarga ini ya. Nah, ini cuma orang pribumi, orang yang maksudnya orang yang di situ yang bisa menjelaskan. Nah, ini ya yang membuktikan bahwa pihak tergugat lah yang melakukan pendataan. 69, 99. Selanjutnya ini, nah ini anaknya Udin S atau Udin Sudenta nomor 232 atas nama Cepi 233. Nah, ini yang dijual ke Pak Dirman tapi tetap di atas namakan Cepi. Nah, ya kan? 1 2 3 4, udah 4 ya. 4. Nah, 4. Nah, ini juga membuktikan tuh 5 Udin S. Jadi ini satu keluarga. Saya jelaskan. Jadi ini yang pertama itu bisa jadi yang di RW 2 atas nama Yani itu. Yani itu putrinya Udin S. Terus kan 5 kan? Yani. Terus 5 6 ya? 6 ya? 6. Itu tadi ya, tergugat nomor 69 1. Ini atas nama Yani, sekarang ditempati oleh Yani. Udin ST udah almarhum ya. Nah, terus ini Udin Sudenta. Nah, ini Udin Sudenta ini punya tempat juga di sebenarnya RT 07 RW 1 ya. Nah, ini jadi ada dua. Oke ya, 2 kan. Terus kemudian atas nama Cepi. Cepi itu anaknya Udin ya. Cepi itu anaknya Udin Sudenta yang nomor 2 ini 232 sama 233. Nah, ini yang di RT 7 itu ada 2 ini. Kenapa ini ada di atas namakan Cepi? Masih ada anaknya putra, masih terkait dengan putranya Udin S atau Udin Sudenta, karena ini dijual ke Pak Dirman. Ini sebenarnya lokasinya di RT 07 RW 1 ya, RW 1. Alhamdulillah ini saya menyambut baik. Jadi Bapak Presiden Pak Jokowi melalui stafnya sangat cerdas dengan tidak mau melibatkan warga Kampung Cirepuan. Masalahnya yang membuat masalah kan mafia saling gugat ya mereka, yang menyelesaikan ya memang harusnya mereka. Itu kalau kita ditanya Muller penipuannya di mana, kita nggak bisa menunjukkan kecuali menunjukkan lewat oknum-oknum, kaitannya dengan oknum-oknum.
Tuh tadi kan. Sekali lagi ya, 69, tergugat 69, 99, 232, 233. Kan? Habis itu 301. Nah, ini kami perjelaskan. 1 ditempati Yani, putranya Udin Sudenta. Terus kedua di RT 7 itu ada 2, yang satunya dipakai si Cepi, anaknya Udin S. Yang kedua dijual ke Pak Dirman, dioper aligalapkan kah ke Pak Dirman, tapi tetap atas nama Cepi. Terus ada lagi di terminal Dago, itu ada 2, satu buat warung kopi, kedua bikin tambal ban. Nah, itu membuktikan ya bahwa ini nggak akan mungkin kalau yang melakukannya pihak penggugat yang notabene nggak paham betul area sekitar sini ya. Ya, alhamdulillah kita menghormati kebijakan Bapak Presiden. Kita juga udah nulis nih, Bapak Panglima Perang Tertinggi Republik Indonesia, nih nomor suratnya. Ini total berkasnya beratnya lebih kurang 2,7 kilo. Adapun yang kita kirim surat ke DPR pusat beratnya 3 kilo. Dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar lah. Ini lanjutan dari pokok bahasan kemarin ya, masalah pendataan calon tergugat dilakukan oleh tergugat, bukan oleh penggugat ya. Jadi dari sini korelasinya bahwa menunjukkan bahwanya ini adanya saling berkolusi antara pihak tergugat maupun penggugat. Nah, kita tunggu kelanjutannya, mudah-mudahan mendapatkan suatu jalan keluar yang terbaik, utamanya buat warga-warga yang memang benar-benar memiliki hak di area pertanahan yang disebut ex-egendom, yang riwayat sebelumnya pernah diduduki oleh pribumi yang bernama Nawisan. Ya, mungkin untuk bagian ini masalah tergugat, pendataan tergugat, kami cukupkan. Kita insya Allah kita sambung lagi. Nah, ini data nama-nama para penggugat yang kemudian dijadikan tersangka oleh Polda Jabar. Ini kan. Ini berkas pengadilan negeri. Silakan simak berita dari kami, atau juga bisa ngambil sebagai referensi juga berita dari putusan Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Tinggi, Kasasi, dan peninjauan kembali Mahkamah Agung. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.